Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang dalam rumah Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang dalam rumah Tuhan. Semoga kedatangan kita benar-benar kedatangan yang menjadi berkat, membawa berkat untuk kita sekalian ya. Sehingga tidak seorang pun yang pulang dari tempat ini tetapi tidak mendapatkan sesuatu, tetapi kita boleh mengalami berkat itu berkelimpahan dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini saya masih membawa saudara dalam kitab Injil Matius pasal 24. Kita akan masih memeriksa bagian ini di dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-18 ya. Ini adalah apa yang Tuhan mengatakan buat kita untuk kita lakukan dalam hari-hari ini sebelum pembinasa keji itu, sebelum si Dajjal itu menguasai seluruh dunia ya. Di sini kita masih ada kesempatan. Waktu ini, sekarang ini kita masih ada kesempatan untuk melarikan diri. Kita gunakan waktu-waktu ini selama masih ada kesempatan. Gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya ya. Injil Matius pasal 24 ayat 16, 17 dan 18. Tetapi kita akan lihat pada ayat yang ke-18 ya. Ayat yang ke-16 mulai. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Terus orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ya. Jadi inilah yang harus kita alami dalam hari-hari hidup kita ini. Khususnya pada bagian yang ketiga, Tuhan katakan yang di ladang, yang sedang di dalam pekerjaan di ladang, sedang bekerja di ladang. Maka Tuhan katakan jangan ia kembali, sebab di ladang justru dia boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Di ladang akan mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya ulangi sekali lagi, ladang itu boleh menjadi padang gurun, tempat pengungsian anak-anak Tuhan yang nanti akan disingkirkan ke padang gurun 3,5 tahun. Pada saat aniaya antikris itu menguasai seluruh dunia, maka anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang sudah mencukupi ukuran yang dari Tuhan, ayat mengatakan mereka akan diterbangkan di padang gurun dengan 2 sayap burung nasar yang besar. Mereka akan berada di tempatnya, mengalami pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu, ladang yang boleh kita alami di sini itu ladang penggembalaan, itu juga ladang pelayanan, ladang ibadah kita. Manfaatkan, setia di ladang ini, sebab kesetiaan kita di ladang yang Tuhan berikan buat kita, tempat-tempat pelayanan, tempat-tempat ibadah, itu boleh menjadi tempat-tempat miniatur dari padang gurun yang nanti akan kita alami nantinya. Kalau kita setia di ladang, maka kita juga akan mengalami, kita setia di ladang ini akan mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di padang gurun 3,5 tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini gunakan kesempatan ini ya. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan, saya sudah menyampaikan ini beberapa kali, dan malam hari ini saya akan menyampaikan contoh ya, orang yang mengalami di ladang, dia bekerja sampai dia boleh mengalami diungsikan, bahkan mengalami pengangkatan. Ada 2 istilah yang seringkali rancu dalam gereja Tuhan, yaitu penyingkiran. Penyingkiran itu sebelum kedatangan Tuhan, 3,5 tahun sebelum kedatangan Tuhan, gereja Tuhan disingkirkan. Sedangkan pengangkatan itu terjadi pada saat kedatangan Tuhan. Pada saat kedatangan Tuhan akan mengalami pengangkatan. Orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, dan kita yang masih hidup sampai Tuhan datang kembali, dan kita sungguh-sungguh kita akan diubahkan, dan sama-sama kita akan diangkat di awan-awan, dibawa masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai untuk lanjut dalam kerajaan surga yang kekal. Nah, malam hari ini saya sampaikan ada satu orang yang mengalami dalam hidupnya ini, dia begitu setia. Sekali dia sudah masuk dalam ladang pelayanan, dia tetap di dalam ladang pelayanan itu sampai Tuhan menyingkirkan dia, sampai Tuhan mengangkat dia. Orang ini tidak lain adalah Nabi Elia ya. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 tidak banyak yang menuliskan tentang latar belakang dari Nabi Elia ini.
Tetapi dalam kitab Raja-Raja 1 ayat 17, tiba-tiba Nabi Elia sudah berhadap-hadapan dengan raja yang paling jahat dalam sejarah Israel. Itulah Raja Ahab, ya. Dan Nabi Elia melayani pada zaman itu dan mulaikan dengan namanya kekeringan, ya. Bencana kekeringan tidak secara kebetulan itu disebutkan, terjadinya juga 3,5 tahun, ya. Kekeringan yang dialami oleh orang Israel pada zaman Nabi Elia 3,5 tahun itu gambaran masa sukar pada zaman aniaya antikris yang nanti akan terjadi sebelum Tuhan datang kembali, ya. Nah, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ya, saya akan perlihatkan Nabi Elia ini dalam 3,5 tahun, ya, 3,5 tahun masa kelaparan, dia mengalami seperti disingkirkan di padang gurun. Sebab apa? Sebab dia melayani sungguh-sungguh. Dia tidak tinggalkan ladang itu. Dan kemudian sesudah itu, dalam pelayanannya, ya, dia juga sampai akhirnya dia melayani Tuhan, dia juga mengalami pengangkatan. Nabi Elia tidak mengalami kematian secara fisik, tetapi dia diangkat dengan rata api dan kuda berapi. Dia diangkat hidup-hidup naik ke dalam kerajaan surga. Jadi ini gambaran tentang orang yang setia sampai pada akhirnya. Dia akan disingkirkan di mana saat dunia dikuasai oleh penguasa tunggal namanya Antikris, si Dajjal dalam terjemahan lama, maka dia akan dilindungi, disingkirkan, tapi juga dia akan mengalami pengangkatan. Oh, haleluya, ya. Sebab semua orang yang mengalami penyingkiran, semua orang itu juga akan mengalami pengangkatan. Mereka adalah orang-orang yang hidup sampai Tuhan datang kembali, ya. Nah, malam hari ini saya sampaikan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, saya akan memperlihatkan, ya, mengapa Elia kemudian mengalami pengangkatan ini, ya. Ada 3 perkara yang dia alami dalam 3,5 tahun masa kelaparan, masa kekeringan itu, tidak ada hujan, tidak ada embun. Elia mengalami, dia seperti dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Paling tidak saya menemukan ada 3 tempat dia mengalami perlindungan di sana, menghabiskan 3,5 tahun masa kekeringan itu. Dan dia juga mengalami berjumpa, ada pertemuan dengan 3 pribadi. Dan biarlah kita boleh belajar dari apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, ya. Tiga pribadi-pribadi yang menolong dia, yang dia mengalami suatu perjumpaan dan mengalami pemeliharaan lewat orang-orang ini, ya. Nah, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ya, mulaikan pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, ini awal pelayanan dari Nabi Elia, yaitu pada saat dia mengatakan tidak pernah akan ada hujan sebelum aku mengatakannya, ya. Tidak akan ada turun hujan, bahkan embun pun tidak. Nah, kita baca, ya, pada ayat yang pertama. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama, ya. Sebelumnya tidak ada cerita tentang Elia, tentang masa kecilnya, masa remajanya, tetapi tiba-tiba dalam 1 Raja-Raja 17 Elia dimunculkan, langsung berhadapan dengan raja yang paling jahat. Ini gambaran tentang antikris yang menyengsarakan umat Tuhan, yang membunuh umat Tuhan, membunuh nabi-nabi Allah. Ini ayat yang ke-1, tolong baca. Lalu berkatalah Elia, ya, orang Tisbe, ya, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, ya, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Ya, terus. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah aku perintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ya. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ya. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, ya. Terus. Dan ia minum dari sungai itu. Terima kasih, ya. Pada awal terjadinya kelaparan, terjadinya masa kekeringan, ya. Maka Tuhan berbicara kepada Elia,
Dan Elia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa mendengarkan lebih dahulu dari Tuhan. Dia tidak mengucapkan sesuatu tanpa dia lebih dahulu mendengar dari Tuhan. Dia tidak pernah melakukan, dia tidak pernah pergi ke satu tempat tanpa Tuhan berbicara kepada dia. Bahkan sampai pada hari dia akan diangkat oleh Tuhan, Tuhan membawa dia dalam tempat-tempat di mana di setiap tempat dia pergi. Itu karena Tuhan yang berfirman kepada dia, pergilah ke sana dari Gilgal, ya. Kemudian dia berjalan terus sampai pun seberang sungai Yordan. Itu karena Tuhan yang mengatakan demikian. Dia pergi ke Betel, dia pergi ke Jericho, dia pergi ke sungai Yordan. Dan Tuhan yang menyuruh dia sehingga dia mengalami diangkat oleh Tuhan, ya. Nah, perhatikan pada bagian yang pertama, yaitu dia berada di sungai Kerit. Ini sungai Kerit, sungai yang tidak terlalu besar, ya. Mungkin juga sungai ini adalah anak dari sungai Yordan, sebab dia disebutkan di sekitar sungai Yordan. Dan ayat mengatakan di sana Elia dipelihara, ya. Dia dipelihara dengan apa? Dengan roti dan dengan daging, baik itu pagi maupun petang, maupun dia minum dengan air yang ada di sungai Kerit, ya. Dan apa yang membawa semua yang untuk memelihara Elia itu? Tidak lain adalah seekor beberapa burung, sebab disebutkan burung-burung gagak, ya. Burung-burung gagak membawa untuk memberikan pemeliharaan buat Elia. Apa ini buat kita, ya? Apa ini? Roti itu apa? Ya, roti itu tetap berbicara tentang firman Allah yang kita dengarkan, yang kita baca. Firman Allah yang kita dengarkan atau kita baca dan kita dengarkan, firman Allah itu yang akan memelihara kita dari masa-masa kelaparan. Hari-hari ini orang bisa mengatakan saya tidak membutuhkan firman Allah. Kalau ada uang semuanya beres. Tapi ayat mengatakan satu saat di masa kelaparan setiap orang bergantung penuh pada firman Allah. Kalau tidak ada firman Allah, ya Amos mengatakan mereka akan rebah dan tidak akan bangun-bangun kembali. Oleh sebab itu di hari-hari ini sebelum itu terjadi, kita mulai merasakan kita dipelihara. Manusia hidup karena apa, saudara? Bukan karena roti dunia ini, tetapi oleh apa? Firman Allah. Hari-hari ini semoga kita mulai merasakan roti itu memelihara kita. Firman Allah memelihara kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Tetapi selain kita dipelihara dengan roti, juga disebutkan dipelihara dengan daging. Apa ini, saudara? Apa ini? Daging juga berbicara tentang firman Allah. Tetapi bukan hanya sekedar kita dengarkan, sekedar kita baca. Ini dua cara firman Allah itu masuk dalam kehidupan kita lewat apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengarkan. Tetapi juga firman yang menjadi daging, firman yang kita praktekkan, firman yang kita lakukan, itu harus menjadi bagian kita, memelihara hidup kita. Sebab ada ayat mengatakan orang benar hidup dari apa, saudara? Imannya. Kita biar hari-hari ini hidup dari iman. Apa itu? Firman yang kita dengarkan, yang kita percaya dan kita lakukan. Firman dan perbuatan firman Allah. Sebab itulah yang menjadi tuntutan Tuhan khususnya buat kita pada akhir zaman ini. Kita akan melihat sebelum kita lanjut, ya, di dalam kitab taruh tanda, di dalam kitab 1 Raja-Raja, ya, di dalam kitab Wahyu, ini kitab Wahyu, kitab akhir zaman. Ini zaman kita. Ini semoga roti dan daging ini boleh memelihara kita di hari-hari ini, ya. Kitab Wahyu pasal yang pertama, dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga, firman yang kita baca, firman yang kita dengarkan, tapi juga harus memuncak bagaikan daging itu, firman yang kita praktekkan, mendarah daging dalam kehidupan kita, menjadi daging dalam kehidupan kita, ya. Ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Ini bagaikan roti, ya, membaca dan mendengarkan firman Allah. Kata-kata nubuat itu firman Allah. Teruskan. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Dan yang menuruti, yang melakukan sampai menjadi bagian hidup kita, menjadi karakter kita, menjadi darah daging kita. Menuruti itu bagaikan daging itu. Terus kan? Sebab waktunya sudah dekat. Tuhan katakan hari-hari ini waktunya sudah dekat. Dimulai kitab Wahyu ini dimulai dengan berbahagia yang membacakan, yang mendengarkan dan yang menuruti. Tetapi dalam kitab Wahyu pasal 22, tolong baca, Wahyu pasal 22, kitab Wahyu ini juga ditutup
tidak lagi mendengarkan, tidak lagi membacakan. Tapi Alkitab mengatakan, kitab Wahyu ini mengatakan, orang yang melakukan, yang menuruti perkataan nubuat ini. Sebab apa? Sebab waktunya bahkan lebih dekat lagi. Oh, haleluya. Kalau Wahyu pasal pertama itu disebutkan, Wahyu itu disebutkan waktunya sudah dekat, apalagi Wahyu pasal 22 sudah sangat akhir, ya. Ayat mengatakan, sebab aku segera akan datang, ya. Ayat yang ke-7, kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7, sesungguhnya aku datang segera. ya, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang Ya. menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab Berbahagialah ini. orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Tidak lagi disebutkan membacakan, mendengarkan, tetapi ayat mengatakan hari-hari ini kita harus sampai pada melakukan itu, menuruti, supaya apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan boleh menjadi bagian hidup kita, seperti menjadi darah daging kita, sudah menjadi daging kita, ya. Sehingga kalau Tuhan datang kapan saja, ya, sewaktu-waktu Tuhan datang, maka kita akan mengalami penyingkiran. Kita akan sebelum Tuhan datang, kalau antikris mendahului kedatangan Tuhan, antikris datang, maka kita pasti akan mengalami penyingkiran. Tapi juga kalau Tuhan datang, kita akan mengalami pengangkatan. Seperti demikian, amin. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita mengerti, ya, kita alami. Ini memelihara hidup kita. Elia makan roti dan minum dan makan daging, ya. Makan roti dan makan daging, dan minumnya apa, saudara? Air dari sungai Kerit. Nah, air sungai Kerit ini gambaran tentang Roh Kudus, ya. Roh Kudus, biar ini boleh menyegarkan kehidupan kita. Roh Kudus. Nah, saya akan menekankan pada bagian pertama, kita harus mengalami hari-hari ini pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab hanya Roh Kudus yang memampukan kita bisa mencerna apa yang kita dengarkan, bisa mengerti dan percaya apa yang kita dengarkan, bisa mengerti apa yang kita baca. Tanpa Roh Kudus, kita dengarkan firman Allah disampaikan oleh hamba Tuhan sehebat apapun juga, maka itu akan kita dengarkan sebagai perkataan manusia. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun yang mengatakan itu. Ya, waktu Tuhan Yesus mengatakan itu, ya, maka orang-orang Israel tanpa Roh Kudus, mereka hanya sekedar kagum. Oh, luar biasa. Dari mana dia belajar? Tadi ya Ibu Voli bersaksi, ya. Dari mana belajarnya? Sekolah di mana, saudara? Ya, zaman Tuhan Yesus juga demikian. Mereka kagum. Oh, luar biasa. Hikmat dari mana ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan hikmat tanpa belajar? Tetapi waktu dia hanya mendengarkan itu tanpa Roh Kudus, hanya sampai pada kekaguman, tidak sampai bisa menerima sebagai iman. Sebab apa? Tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang meyakinkan setiap pendengar untuk percaya itu bahwa itu firman Allah. Roh Kudus itu yang akan meyakinkan kita bahwa apa yang kita baca ini benar-benar dari Tuhan. Ayat mengatakan firman, ya, tulisan tanpa roh, maka itu akan menjadi apa? Huruf yang mati. Tapi kalau ada roh, maka roh itu yang akan menghidupkan, membuat kita rasakan bahwa firman Allah itu walaupun seperti hanya tulisan, tapi bukan tulisan biasa, tetapi itu ada kehidupan di dalamnya. Roh Kudus itu bagaikan air sungai Kerit yang akan membuat kita hidup, akan memelihara kita. Kita mendengarkan, kita membaca, kita melakukan, dan kita hidup dari firman Allah. Tetapi perhatikan, ya. Tapi kita lihat di sini, tetapi siapa yang membawa ini? Baik roti maupun daging. Ayat ini mengatakan ada burung-burung gagak, saudara. Burung-burung gagak. Siapa burung-burung gagak ini? Burung-burung gagak ini gambaran berbicara tentang apa? Orang-orang yang sempat dipakai oleh Tuhan, tetapi satu perkara yang dia tidak alami. Ini burung-burung gagak dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia memelihara abdi Allah, memelihara seorang hamba Tuhan yang besar. Nabi Elia ini seorang nabi yang besar di tengah-tengah bangsa Israel. Dan burung gagak sempat dipakai oleh Tuhan. Tetapi satu perkara, burung gagak ini tidak pernah mengalami apa? Keubahan. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Sampai kapanpun juga burung gagak tetap burung gagak. Dia tidak pernah akan berubah menjadi burung merpati. Dia tidak akan berubah menjadi burung nasar. Burung gagak tetap burung gagak sampai kapanpun juga. Saya sempat menyatakan buat kita sekalian, burung gagak ini, ya, dari apapun, ditinjau dari apapun, nggak ada faedahnya rasanya, ya.
Kecuali mungkin dalam keseimbangan ekosistem, ya pasti ada gunanya. Tapi secara ekonomis, ya dari lihat tampakan penampilannya hitam, ya ndak indah sama sekali, suaranya jelek ya. Sifatnya paling jelek lagi suka mencuri. Ini burung gagak ini. Kalau mau dimakan dagingnya ya ndak bisa dimakan, ya nggak ada bagusnya. Seolah-olah burung gagak ini ndak ada gunanya. Tetapi walaupun demikian sempat dipakai oleh Tuhan. Dia memelihara Nabi Elia. Tapi apa yang disayangkan? Burung gagak ini tidak mengalami apa? Keubahan. Dan waktu saya membaca ini, saya kemudian minta ampun kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Jangan sampai saya yang menyampaikan firman Allah. Jangan sampai saya yang memelihara seperti menjadi alat dari Tuhan. Memelihara jemaatnya dengan firman Allah yang berkelimpahan. Tapi saya sendiri tidak mengalami keubahan. Ya, tidak mengalami keubahan. Akibatnya apa? Tidak ada jaminan keselamatan. Orang lain selamat. Elia dipelihara. Tapi dia kemudian pada akhirnya tidak disebutkan apa-apa lagi. Burung gagak ini gambaran orang-orang yang tidak mengalami keubahan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita boleh mengalami firman Allah itu boleh menjadi bagian kita untuk mengubahkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan dalam surat-suratnya, tolong dibaca ya, bahwa dia berusaha dalam hari-hari ini ya, untuk apa? Dia bergumul supaya jangan dia memenangkan orang lain, tetapi dia sendiri ditolakkan. Tapi biar kita juga mengalami demikian ya. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 9, kita bergumul, kita sudah sekian lama mendengar firman Allah. Nah, kita seperti mendengarkan firman Allah. Apalagi kita bersaksi, kita seperti membawa roti kepada orang lain, membawa daging kepada orang lain. Kita saksikan, oh di sana mengalami pertolongan. Kenapa mengalami pertolongan? Sebab firman itu dipraktikkan. Ada kesaksian dan ada ini nyata, ada orang lain. Tapi sendiri tidak mengalami itu, sendiri tidak mempraktikkan firman Allah. Ini kita berdoa ya, supaya jangan kita yang selama ini membangga-banggakan firman yang kita alami. Ya, yang kita agung-agungkan, tapi sendiri tidak mengalami kuasa firman Allah mengubahkan kita. Ya, nggak ada gunanya, kita akan ditolak. Rasul Paulus mengatakan demikian ya. 1 Korintus pasal 9. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita berdoa, jangan sampai imam-imam, jangan sampai hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang ternyata hanya sekedar seperti burung gagak saja, memelihara orang-orang kudus, tapi sendiri tidak mengalami keubahan. Oh, mengerikan sekali ya. Kitab 1 Korintus pasal 9, 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-26. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengalami keubahan. Kita harus mengalami pembaharuan lewat Roh Kudus yang kita alami. Biar Roh Kudus itu mengubahkan, biar firman Allah mengubahkan kita. Oh, haleluya. Ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, ya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, aku membawa roti, aku membawa daging kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Orang lain selamat, tetapi aku sendiri apa? Ditolak. Ini kita harus mengerti. Satu ayat lagi. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-4, 1 Timotius pasal 4, dia nasihatkan kepada seorang hamba Tuhan muda ya. Untuk apa? Hari-hari ini perhatikan firman Allah. Jangan hanya sekedar kita bawa, saudara. Seperti kita membawa roti, membawa daging, tapi sendiri tidak menikmati. Kuasa dari roti itu mengubahkan, kuasa itu daging itu mengubahkan. 1 Timotius pasal yang ke-4. Tapi kita harus mengalami keubahan, bukan menjadi burung gagak, tetapi menjadi malaikat-malaikat Tuhan yang menyampaikan firman Allah, yang membawa firman Allah itu dan menjadi berkat. Oh, haleluya. Dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus berawas-awas ya. Berawas-awas semua kita, guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Allah, maafkan, kita bukan burung gagak, kita malaikat Tuhan. Amin, guru-guru sekolah minggu, amin. Ya, semua kita yang menyampaikan firman Allah, jangan sampai kita menjadi hanya seperti burung gagak, membawa roti, membawa ya, daging itu, tapi sendiri tidak mengalami keubahan. Dari awal lahir dia burung gagak sampai dia mati tetap burung gagak. Dia tidak pernah mengalami keubahan, tidak pernah menjadi burung merpati, tidak pernah menjadi burung nasar, tidak pernah. Tetap burung gagak. Ya. Dia hanya dipakai pada saat itu ya.
Oh, begitu disayangkan, berada di sekitar kuasa yang mengubahkan, tetapi tidak mengalami keubahan. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Oleh sebab itu biar firman yang kita bawa, lebih dahulu kita rasakan kebaktian hari Minggu yang lalu atau hari Kamis yang lalu saya sampaikan ya. Seperti orang yang bekerja di ladang, orang yang bekerja di ladang itu adalah orang pertama yang menikmati hasil ladang itu. Amin. Sebelum Tuhan yang memiliki ladang itu menikmati, anggurnya menikmati, gandumnya menikmati, buah ara menikmati, buah delima menikmati semuanya. Yang bekerja itu lebih dulu ngincip. Ya, Tuhan katakan lewat Rasul Paulus kepada Timotius, seorang petani yang bekerja keras, dia akan lebih dahulu menikmati. Biar hari-hari ini firman-Nya akan kita sampaikan, kita saksikan. Biar itu sudah kita nikmati kuasanya. Kita nikmati nikmatnya, tapi kita juga nikmati kuasanya. Kita mengalami keubahan. Sehingga apa yang kita sampaikan itu kuat, tidak terbantahkan ya. Ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ya. Bertekunlah dalam semuanya itu. Ya, kita lihat awasi ajaran. Seringkali kita terlalu fokus mengawasi ajaran, tetapi tidak mengawasi diri sendiri. Ajarannya murni, saudara. Murni, nggak ada campuran. Tapi diri sendiri yang tidak murni, saudara. Apa yang disampaikan tidak murni, kenapa? Tidak mempraktekkan. Ya, kita harus mengalami hari-hari ini, sehingga kita kemudian mencap orang lain tidak murni, orang lain sesat. Memang dia memiliki pengajaran yang murni, tetapi tidak mengawasi diri sendiri. Rasulullah katakan, awasi pengajaran, awasi dirimu sendiri. Supaya apa? Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu. Menyelamatkan diri kita. Dan semua orang Ya. yang mendengar engkau. Tidak ditolak, Rasulullah katakan. Kita tidak ditolak, tapi semua kita selamat. Kita diubahkan, kita diubahkan, kita diubahkan. Nah, hari-hari ini kita harus mengalami ini. Kenapa? Sebab kalau tidak mengalami keubahan, apalagi kita yang tahu pengajaran, Tuhan katakan tahu firman Allah, lebih banyak tahu, ini hamba-hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya mengarahkan kepada diri saya, lebih banyak tahu, lebih banyak apa? Dituntut. Ya, dan kalau itu tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, nanti tuntutan itu datang. Seperti mengalami tidak ada jalan untuk selamat. Nah, saya akan perlihatkan karena burung-burung gagak ini gambaran tentang orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan memelihara jemaat, memelihara orang lain, tapi diri sendiri tidak mengalami keubahan. Perhatikan, ada saatnya ayat mengatakan Nabi Elia dibawa ke tempat yang lain. Kenapa dibawa ke tempat yang lain? Tolong baca ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, dia tidak tetap tinggal. Tidak disebutkan berapa bulan dia di sana. Mungkin 1 tahun tidak disebutkan, mungkin beberapa bulan tidak disebutkan juga, dan itu tidak penting buat kita. Yang penting ini pengertiannya. Bagaimana hari-hari ini kita harus mengalami pemeliharaan lewat firman Allah dan Roh Kudus. Khususnya biar Roh Kudus itu menopang kita untuk ada kemampuan buat kita, orang-orang melakukan firman Allah, mempraktekkan firman Allah dalam setiap langkah-langkah hidup kita ya. Nah, di dalam kitab apa namanya? 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 kita lihat ada saatnya ya, karena tidak mempraktekkan firman Allah, ada saatnya. Tolong baca 1 Raja-Raja ini ya. Ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, Ya. sungai itu menjadi kering. Terus? Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ya. Bersiaplah, Ya. pergi ke Sarfat, Ya. yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Terima kasih dan seterusnya ya. Jadi kita lihat, saya belum masuk pada poin yang kedua. Ini bagian ini nanti akan saya masuk pada poin yang kedua. Tapi saya masih berada pada poin yang pertama. Disebutkan bahwa pada saatnya air sungai Kerit itu akhirnya apa, saudara? Habis. Padahal saya sebutkan tadi, Roh Kudus itu air itu gambaran Roh Kudus. Mungkin kita akan terjemahkan, kalau begitu Roh Kudus ada saatnya dia habis.
Roh Kudus itu kekal. Roh Kudus itu tidak pernah habis. Sebab di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, kita baca satu ayat lebih dulu ya. Injil Yohanes pasal yang keempat ya. Kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Roh Kudus tidak pernah akan habis. Seperti air yang memancar sampai hidup yang kekal. Sampai kehidupan yang kekal tidak akan habis. Tapi kenapa air sungai Kerit habis? Ya, Injil Yohanes pasal yang keempat, kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Sebelum kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, kita akan baca Injil Yohanes pasal yang ketujuh. Ya, ayat yang supaya saudara ada keyakinan. Ya, kok diketepat-tepatkan air langsung ya, langsung dibilang Roh Kudus. Nanti minyak Roh Kudus, ya, semua jadi Roh Kudus ya. Nanti roti firman, daging firman Allah. Ada Alkitabnya, ada ayat-ayatnya, ada pembuktiannya ya, sehingga ada dasar buat kita. Ayat yang ke-37, perhatikan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Teruskan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, perhatikan, akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini Roh Kudus ini buat orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang haus. Itu adalah Roh Kudus akan memancar ya, akan mengalir ya. Air itu tidak lain ada Roh Kudus ya. Pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal yang keempat, kitab Injil Yohanes pasal 4, waktu Tuhan berbicara tentang air hidup itu, maka itu juga adalah tentang Roh Kudus. Dan ayat mengatakan dia tidak pernah akan kering ya. Dia tidak pernah akan kering. Ayat yang ke-14 ya, atau ayat yang ke-13, perhatikan. Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kenapa? Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Perhatikan, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sebagai mata air yang akan mengeluarkan air sampai hidup yang kekal. Terima kasih. Sehingga air sungai Kidron itu air sungai Kerit itu habis, itu bukan berarti Roh Kudus itu habis, tetapi itu berarti Roh Kudus tidak bekerja lagi. Roh Kudus itu tidak pernah habis, tapi Roh Kudus itu selalu ada. Dan pengertian bahwa air sungai Kerit itu habis, itu kering, itu berarti Roh Kudus tidak berbicara lagi. Roh Kudus tidak bekerja lagi. Kenapa? Sebab ada orang-orang yang tidak mau mengalami pekerjaan Roh Kudus. Dia tetap tidak mau berubah walaupun Roh Kudus sudah menginsafkan dia. Seperti burung gagak, saudara. Seperti burung gagak yang sudah dipakai Tuhan. Mungkin burung gagak ini dalam bentuk seorang pendeta, dalam bentuk seorang gembala, dalam bentuk seorang imam-imam, seorang penginjil, seorang apapun dia menyampaikan firman Allah di mana-mana. Tapi satu perkara, dia sendiri tidak mengalami keobahan. Dan tidak mengalami keobahan bukan karena dia tidak tahu, tetapi dia melawan pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan dia. Firman Allah sudah menginsafkan dia, tetapi Alkitab mengatakan seperti dia memadamkan Roh Kudus, seperti dia mendukacitakan Roh Kudus. Dan Alkitab mengatakan Roh Kudus itu pribadi yang tidak berbantah-bantah. Roh Kudus tidak berbantah-bantah. Kalau Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan, untuk menyadarkan, untuk mengubahkan seseorang, dan seseorang tetap mempertahankan, dia tetap hitam seperti burung gagak, dia tetap berkarakter seperti burung gagak, dia hanya sempat dipakai, tapi dia sendiri tidak mengalami keobahan. Maka itu yang membuat nanti satu saat untuk orang ini dia mengalami seperti Roh Kudus tidak bekerja lagi, tidak berbicara lagi. Sebab apa? Dia sudah mendukacitakan Roh Kudus. Ya, mendukacitakan Roh Kudus. Dan kalau itu terus dialami, terus dilakukan, Roh Kudus melakukan mengingatkan dia, tetapi dia seperti mengacuhkan suara Roh Kudus itu. Nah, satu saat bukan hanya mendukacitakan Roh Kudus, satu saat dia memadamkan Roh Kudus. Dan kalau itu terus dilakukan, bukan hanya memadamkan Roh Kudus, Alkitab mengatakan dia akan mendukacitakan Roh Kudus. Tidak ada jalan pengampunan. Dia tetap menjadi burung gagak, burung yang haram di hadapan Tuhan. Haram untuk orang Israel. Apalagi dia akan menjadi suatu kehidupan yang haram masuk dalam kerajaan surga. Kenapa?
tidak mau mengalami pekerjaan Roh Kudus, tidak mau mengalami pekerjaan firman Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita mau peka. Hari-hari ini kalau Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kita, biar kita peka. Sebab semakin kita peka, kita akan menjadi sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Kita akan mengalami dalam setiap Roh Kudus berbicara, kita akan, ya Tuhan, setiap kita, bahkan ayat mengatakan sampai satu saat kita akan mengalami seperti orang yang tidak lagi menggunakan sense secara jasmani kita, tetapi kita menggunakan Roh Kudus itu, firman Allah, bagaikan menjadi dua mata kita yang akan membawa kita dari satu pengalaman kepada pengalaman yang lain di dalam kehendak Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita alami. Jangan mendukacitakan Roh Kudus, jangan memadamkan Roh Kudus, dan juga apalagi jangan sampai menghujat Roh Kudus. Sebab Alkitab mengatakan menghujat anak Allah itu masih ada pengampunannya, tetapi menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunannya di bumi sampai kapanpun, sampai di selama-lamanya. Itu berarti seperti dipermanenkan masuk dalam api neraka. Dia tetap menjadi burung gagak. Kenapa? Dia tidak menikmati apa yang sudah Tuhan berikan buat dia. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengerti, Elia dipelihara. Dia dipelihara pada awal pelayanannya. Pada awal pelayanannya dia ditolong dipelihara oleh burung gagak. Tapi burung gagak sendiri tidak mau mengalami apa yang seharusnya dialami oleh Elia. Ya, nomor satu. Nomor dua, yaitu apa? Pada satu saat setelah burung gagak itu tidak ada lagi, air sungai Kerit itu kemudian kering. Tuhan bawa dia kemana, saudara? Ke Sarfat. Ya, saya akan perlihatkan, saudara, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 tadi, ke Sarfat. Ayat yang ke-7 sekali lagi kita baca. Ya, ayat yang ke-7. Ke Sarfat dia dibawa. Dan Sarfat, dia dibawa ke Sarfat bukan ya terpojok, ya, bukan karena itu terdesak. Ya, kalau dia tinggal di situ ya mati. Akibatnya apa? Dia cari-cari aja kemana saja. Kaki membawa dia atau dia dengar, oh di Sarfat ada makanan, pergi ke Sarfat. Tidak. Ayat mengatakan Tuhan yang menyuruh dia. Ini Elia ini orang yang setia, Tuhan yang menyuruh. Dia dibawa ke tepi sungai Kerit itu karena firman Tuhan. Dia juga dibawa ke Sarfat karena firman Tuhan. Tolong baca ayat yang ke-7. Karena firman Tuhan begitu taat, orang taat akan mengalami pemeliharaan Tuhan, akan mengalami perlindungan Tuhan. Orang taat. Walaupun dunia pada zaman kering, saya tidak mengerti ekonomi ya, tapi sedikit saya mendengarkan bahwa hari-hari ini bukan musim basah ya, bukan musim yang enak buat berusaha ya, musim bagaikan musim kering ya, semuanya serba sulit, pengusaha sulit ya, buruh juga sulit, saudara. Ya tidak mau naik gaji, tidak mau nuntut, ya tidak cukup, saudara. Bagaimana ya, sama-sama sukar ini, sama-sama susah ini ya. Semuanya susah, pemerintah ya susah semua, rakyat jadi susah juga. Semua kita susah, seperti kita berada pada 3,5 tahun zaman kekeringan, zaman Elia ya. Tapi kita lihat, kalau kita mau taat pada tuntunan Roh Kudus, maka kita akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ya, nomor 1 ini. Nomor 2, ayat yang ke-7, di kemana dia dibawa? Ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Ya. Sebab hujan tiada turun di negeri Jadi, itu. Jadi keringnya sungai Kerit itu tidak ada air, bukan berarti Roh Kudus habis. Roh Kudus tidak pernah habis. Dia terus menerus, dia selalu ada. Tetapi bagi orang-orang yang tidak memperdulikan Roh Kudus, dia akan mendukacitakan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus, dan sampai satu saat kalau tidak kemurahan Tuhan, dia akan menghujat Roh Kudus ya. Dan kemudian maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ya. Bersiaplah, ya, pergi ke Sarfat. Pergi ke Sarfat. Di mana Sarfat ini? Yang termasuk wilayah Sidon. Sidon sekarang ini adalah Libanon. Sidon ini, Libanon ini di luar Israel. Ini wilayah bangsa kafir. Sidon ini wilayah bangsa-bangsa kafir. Teruskan. Dan diamlah di sana. Terus. Ketahuilah, ya, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Terus. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Ya. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Sedang memungut kayu api, kayu bakar. Ya. Terus kan, pada saat kering, kayu bakar itu gampang ditemui. Kira-kira begitu, saudara ya. Bagus lagi, saudara. Bagus kan, sudah kering. Saudara.
Nggak pernah hujan ya kering, sampai kering. Kayu bakar itu gampang. Dan itu terjadi, saudara. Memungut kayu bakar untuk apa? Ia berseru kepada perempuan itu. Ya. Katanya, Ya. cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Terus, Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. ya, Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, ya, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. terima kasih. Saya membaca ayat ini, ya, saya terima kasih memuji Tuhan. Dua orang ini tidak pernah ketemu, tetapi penampilan dari Elia itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah umat dari Allah, ya. Dia adalah hamba Allah. Sehingga dari penampilan dia sudah tahu ini orang yang Allahnya itu Yehova, ya. Sehingga dia katakan demi Tuhan Allahmu yang hidup. Padahal belum pernah ketemu, tidak kenal, saudara. Tapi dari penampilan itu ketahuan ini orang yang bertuhan, punya firman Allah, punya Roh Kudus, ya. Nah, kita lihat ini hari-hari ini bagaimana dengan kami? Saya hamba Tuhan. Seringkali saya kalau ketemu dengan seseorang bilang hamba Tuhan, nggak percaya. Hah? Hamba Tuhan? Saya pikir-pikir apa enggak model hamba Tuhan saya ini. Kok enggak percaya, ya. Ya. Nah, kita lihat ini hari-hari ini Elia sedemikian, ya. Elia sampai dan dia minta minum. Belum dikasih minum. Ya, belum dikasih minum, minta roti. Ya, orang dunia katakan ini dikasih apa, Zah? Hati mau rempelo lagi, ya. Minum aja waktu itu musim kering itu bukan barang murah, ya. Minta roti lagi, sudah, ya. Dan dia katakan demi Tuhan Allahmu yang hidup yang kau layani itu, tidak ada roti padaku, sedikit pun tidak ada roti, kecuali segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku akan makan, aku akan buat roti, aku makan dan mati. Nah, kita lihat di sini apa ini, sudah? Di Sarfat ini apa ini? Dalam pengertian secara bahasa, Sarfat itu artinya pemurnian. Bagaikan tempat pemurnian minyak, ya. Ya, tempat kilang minyak memurnikan minyak. Perhatikan, dan Sarfat ini tempatnya di tempat bangsa kafir. Di tempat bangsa kafir. Dan disebutkan Nabi Elia dipelihara oleh seorang apa, sah? Janda di Sarfat, ya. Kalau saya lihat dari, walaupun tidak disebutkan janda miskin, dari kepunyaannya tidak punya apa-apa, nggak punya gudang beras, gudang gandum, tidak punya apa, hanya sedikit, ya, segenggam tepung, sedikit minyak. Bisa dipastikan janda ini adalah janda yang miskin. Jadi kita lihat betapa orang ini adalah orang yang tidak berdaya. Janda itu seorang perempuan. Bagi orang Israel, perempuan itu bejana yang lemah. Ya, lebih lemah dari perempuan pada umumnya. Dia seorang janda. Janda itu di antara perempuan dia lebih lemah lagi. Bukan hanya seorang janda, tapi dia janda miskin. Kalau janda kaya masih lumayan, sudah. Masih punya uang, masih punya apa. Tapi ini dia perempuan, dia janda miskin. Lebih parah lagi, dia berada pada situasi atau kondisi atau zaman yang apa? Sukar. Sehingga benar-benar ini gambaran tentang orang-orang yang nggak berdaya, orang-orang yang lemah. Bukan hanya lemah, dia juga adalah bangsa kafir. Seolah-olah tidak ada pengharapan. Tetapi perhatikan apa yang ada pada perempuan ini. Walaupun bagi dunia tidak ada punya pengharapan sama sekali, tetapi karena dia menuruti firman Allah, dia melakukan firman Allah, walaupun tidak sesuai dengan logikanya. Beberapa kali saya katakan, seringkali kita dalam kekurangan, doa kita apa, saudara? Supaya Tuhan memberikan. Tapi yang terjadi justru terbalik, saudara. Firman yang datang buat dia apa? Dia harus memberi. Ya, seharusnya logika mengatakan, loh, Elia ini secara jujur, Elia pasti dia akan sangat sungkan, saudara, ya. Dia laki-laki, kok dipelihara oleh seorang perempuan, janda lagi, saudara. Apa ndak tahu perasaan, ndak punya perasaan ini, ya. Laki-laki mesti sehat, bisa bekerja. Loh, kok minta makan sama perempuan janda miskin lagi? Seperti ndak punya perasaan. Tetapi ayat mengatakan karena firman, ya, karena firman yang menyuruh dia, maka dia melakukan firman Allah. Elia
orang yang mempraktikkan firman Allah. Janda di Sarfat juga orang yang mempraktikkan firman Allah. Tolong baca, kita lihat mungkin hari-hari ini kita menghadapi seperti demikian. Kita serba sulit hari-hari ini. Mungkin kita merasakan dalam ekonomi kita sulit, dalam apapun sulit. Seperti orang janda miskin ini, janda di Sarfat ini. Lebih parah lagi kita berada pada situasi, pada zaman yang sangat sukar. Tapi Alkitab mengatakan, kalau kita melakukan firman Allah, di sana kita justru mengalami keajaiban. Amin, terima kasih. Ya, tolong baca. Kita Wahyu pasal yang ketiga. Ini sidang jemaat di Philadelphia, saudara. Sidang jemaat di Philadelphia digambarkan, kalau saya mau gambarkan, seperti janda di Sarfat. Dalam keadaan lemah, tidak berdaya, dengan kekuatan yang sedikit. Pengakuannya mengatakan apa? Seolah-olah umurnya itu cuma dalam 1-2 hari ke depan, saudara. Sebab tinggal sedikit ini. Dia buat roti, ini roti terakhir yang dia buat. Dia makan, kemudian apa? Tinggal tunggu waktunya untuk apa? Mati. Sedemikian parahnya kondisi. Tapi Alkitab mengatakan apa buat orang-orang demikian? Ayat yang ke-8. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang ketiga. Tapi kalau kita taat pada firman Allah, ini loh ketaatan pada firman Allah. Oh, haleluya. Taat pada tuntunan Roh Kudus. Taat pada firman Allah. Ini saya perlihatkan ya. Kita akan mengalami ya pengungsian dan pengangkatan kalau kita mengalami 3 perkara. 3 perkara ini harus ada. Ya, di Sungai Kerit seperti ada pelita emas. Roh Kudus itu berbicara. Jangan sampai menduka citakan Roh Kudus. Jangan sampai memadamkan Roh Kudus. Jangan sampai apalagi menghujat Roh Kudus. Di Sarfat ada firman Allah. Dan justru hari-hari ini mengatakan firman Allah itu Tuhan ungkapkan, bukakan di tengah-tengah bangsa apa? Kafir. Oh, haleluya, ada rahasia-rahasia yang Tuhan bukakan itu tidak habis-habisnya. Luar biasa. Dibandingkan dengan sekolahnya, ya cuma segenggam sah. Dibandingkan dengan pengalamannya cuma segenggam. Tapi karena dia taat pada firman Allah, enggak habis-habis. Itu rahasia itu seperti dibukakan. Besok ada lagi firman yang dibukakan. Lusa ada lagi firman yang dibukakan. Oh, luar biasa, ajaib ini. Ya, seandainya Tuhan katakan, kalau kamu lakukan, saya berikan 1 gudang. Keajaiban cuma 1 kali. 1 gudang cukup untuk 3,5 tahun. Janda di Sarfat hanya mengalami 1 kali keajaiban. Tetapi Tuhan tidak mengatakan demikian. Janda di Sarfat itu mengalami apa? Keajaiban apa? Setiap waktu, setiap hari. Cuma sekian, ada lagi. Besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi, terus ada lagi. Setiap hari dia mengalami, dalam 3,5 tahun. Dia mengalami keajaiban setiap hari, setiap waktu. Ini ajaibnya Tuhan. Karena apa? Taat. Ya, tolong baca ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang ketiga, Tuhan tidak memberikan 1 gudang gandum, tidak. 1 gudang tepung, ya, sekian tangki minyak, tidak. Tetapi dengan apa yang ada, apa yang ada. Sehingga jangan kita kemudian ya berdoa, bermimpi, oh nanti kita akan luar biasa jadi ini ya. Dengan apa yang ada, asal kita mau taat, kita akan mengalami seperti firman Allah itu tidak habis-habis dibukakan. Dan justru Tuhan bukakan buat kita di tengah-tengah bangsa kafir ini. Di Sarfat, bukan di Israel, di Sarfat. Oh, haleluya, saya akan perlihatkan nanti Rasul Paulus katakan itu ya. Ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Perhatikan. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ini perkataan hiburan, apa itu? Aku tahu ya, bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu engkau memiliki kekuatan yang kecil. Engkau tidak berdaya. Engkau seperti tidak punya apa-apa. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatanmu kecil. Dan engkau tidak berdaya. Seperti seorang janda miskin di Sarfat. Oh, haleluya. Tetapi namun engkau menuruti firman-Ku. Tapi taat pada firman Allah. Tapi dia taat pada firman Allah. Teruskan. Namun engkau menuruti firman-Ku. Ya. Dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Terus. Lihatlah, ya, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka
yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Terus, Melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. ya, Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. sekali lagi ayat yang ke-10, diulangi sekali lagi. Apa itu? Karena engkau menuruti Karena firman-Ku engkau taat pada firman Allah. Teruskan. untuk tekun menantikan aku, Dan untuk tekun menantikan Tuhan. maka aku pun akan melindungi engkau Ya. dari hari pencobaan Ya. yang akan datang Ya. atas seluruh dunia Terima untuk kasih. mencobai mereka yang diam di bumi. Seperti zaman Elia, 3,5 tahun kekeringan yang melanda pada zaman Elia itu. Tidak hanya Israel tapi seluruh dunia seluruh dunia mengalami masa sulit, masa sukar. Ada pencobaan yang melanda seluruh dunia. Tapi seorang janda miskin, seorang orang yang tidak berdaya ini dipelihara oleh Tuhan, dilindungi dan dipelihara sempurna. Kenapa? Ada ketaatan. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita mau melakukan ini, kita taat pada firman Allah. Gagap tidak taat pada Roh Kudus. Ini orang-orang yang tidak taat pada Roh Kudus. Tapi janda di Sarfat, dia taat pada firman Allah. Firman Allah itu diungkapkan, tidak pernah habis tetapi dibukakan. Sungai Kerit itu habis buat janda, buat burung gagak itu. Tapi buat janda di Sarfat, minyak itu gambaran tentang Roh Kudus. Itu itu tepung itu, firman Allah itu tidak habis-habisnya. Dia terus menerus dibukakan, terus diungkap untuk memelihara kita. Apa praktek orang yang taat? Kalau kita baca pada kitab 1 Raja-Raja 17 tadi, janda itu untuk membuat tepung itu. Tepung walaupun ini berbicara tentang firman Allah, tetapi tepung ini sesuatu yang belum bisa dimakan. Kira-kira demikian, amin? Kapan bisa dimakan? Kalau tepung ini diolah sampai apa? Sampai matang. Kenapa bisa matang? Ya, tadi disebutkan karena ada kayu yang dibakar untuk mematangkan. Itulah bagi kita di hari-hari ini. Kayu itu tidak lain adalah tabiat-tabiat daging, karakter-karakter daging. Hari-hari ini orang yang taat ada apa? Orang yang mengumpulkan, mencari tabiat-tabiat daging yang masih ada. Untuk apa? Dibakar dengan firman yang sudah dia dengarkan. Kalau kita kemudian mengalami, Tuhan ini tabiat dagingku, Tuhan bakar ini. Itu yang membuat roti itu daging, itu firman Allah itu menjadi matang. Menjadi sesuatu yang dapat dinikmati. Oh, yang boleh menjadi bagian hidup kita ini, memelihara kita. Firman Allah yang kita lakukan ini. Karena setiap kali firman Allah menyampaikan dalam kehidupan kita, seperti menunjukkan kekurangan manusiawi kita. Dan kita tidak kemudian berbantah dengan Tuhan. Tuhan, bukan saya. Tuhan, bukan ini. Engkau salah alamat. Tapi selalu kita mengatakan, ini Tuhan, inilah aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Dan orang-orang demikian akan mengalami firman Allah itu tidak pernah habis-habisnya, ya. Ada coba satu ayat, tolong baca dalam 1 Korintus, ya. Suratan 1 Korintus pasal yang kedua, kepada jemaat di Korintus. Rasul katakan, ini jemaat Korintus, ini jemaat orang-orang kafir ini, ya. 1 Korintus, sebab Rasul Paulus melayani buat jemaat-jemaat di luar bangsa Israel, ya. 1 Korintus pasal yang kedua, 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ya. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi apa yang kami beritakan ini tidak pernah akan habis. Ya. Apa itu? Ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Terima kasih. Satu ayat lagi, Kolose pasal yang pertama, suratan Kolose pasal yang pertama. Oh, luar biasa, ya. Kolose pasal yang pertama, ini justru Tuhan ungkapkan di tengah bangsa kafir. Kita bersyukur Indonesia ini kita menjadi tempat di mana firman ini diungkapkan buat kita, ya. Kolose pasal 1, suratan Kolose pasal 1 ayat 26. Kolose pasal 1 ayat 26. Perhatikan. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Sekarang dibukakan.
Ini seperti ada lagi. Ya, teruskan. Sekarang diungkapkan kepada kita ya. Pada mereka Ya. Allah mau memberitahukan Ya. betapa kaya dan mulianya rahasia itu Apa itu? di antara bangsa-bangsa lain. Di antara bangsa kafir. Kenapa kok tidak di Israel? Sebab orang Israel menolak. Ya, sehingga Tuhan katakan, buat mata mereka tertutup, telinga mereka tidak mendengar, hati mereka menebal, supaya mereka tidak bertobat dan tidak dipulihkan. Justru Tuhan bukakan rahasia firman Allah di tengah-tengah bangsa kafir. Sebab mereka ada ketaatan, mereka ada kerinduan untuk melakukan firman Allah. Ya, terus Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. ya, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. terus Dialah yang kami beritakan. Ya. Apabila tiap-tiap orang Ya. kami nasihati Ya. dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk apa? untuk memimpin tiap-tiap orang Ya. kepada kesempurnaan dalam Kristus. Luar biasa ini. Ayat mengatakan firman Allah dibukakan, firman Allah diungkapkan, rahasia ini dibukakan di tengah-tengah bangsa kafir. Apa itu? Bahwa Kristus itu ada. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan tentang akan kemuliaan. Berbicara tentang apa? Yesus yang akan datang kembali dalam kemuliaan sebagai raja di atas segala raja. Dia juga akan datang sebagai mempelai pria surga. Amin, kasih. Dan kita ini dibawa dari satu hari ke hari lain dalam kemuliaan yang semakin besar, supaya kita boleh mengalami Yesus ditampilkan dalam kemuliaan, kita juga diubahkan dalam kemuliaan, kita mengalami sama masuk dalam pesta nikah anak domba. Rahasia ini justru Tuhan ungkapkan di tengah-tengah bangsa kafir, tidak di Israel. Untuk apa? Supaya kalau terjadi kegerakan terjadi di antara bangsa kafir, Alkitab mengatakan, Setan Roma mengatakan, untuk menggairahkan, menggerakkan mereka. Apa mereka yang sudah mereka tinggalkan selama ini? Mereka lihat, kenapa kami menolak, kenapa kami bodoh. Orang Israel, orang kafir menerima dan mereka mengalami keobahan. Dan itu juga akan nanti membangkitkan cemburu rohani mereka. Dan mereka akan kembali untuk menerima Yesus sebagai mempelai pria surga kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita alami. Ya, firman Allah itu kita alami kuasanya untuk mengubahkan kita. Amin, kasih. Tetapi Nabi Elia tidak berhenti di sini, ya, tidak berhenti di sini. Dia tidak hanya berhenti sampai di Sarfat, ya, tapi dia lanjut. Tolong baca, ya. Dia lanjut dalam kitab 1 Raja-Raja 18, ya, 18. Nah, dari Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 17 sampai 1 Raja-Raja 18, di sini sini memakan waktu kurang lebih 3,5 tahun. Sebab pada akhir 1 Raja-Raja 18 hujan itu sudah turun. Dan Alkitab mengatakan kekeringan itu berlangsung selama berapa? 3,5 tahun. Ya. Nah, apa yang terjadi? Tempat ketiga yang dikunjungi oleh Nabi Elia adalah Gunung Karmel. Ya. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18, sudah bisa baca ayat yang ke-20 sampai seterusnya. Di Gunung Karmel ada satu pengalaman. Ya, anak-anak sekolah minggu, saya dengarkan cerita ini waktu saya masih sekolah minggu. Bagaimana Nabi Elia kemudian membunuh, ya, atas perintah Nabi Elia, semua nabi-nabi Baal, semua nabi-nabi Asyera itu kemudian dibantai, ya, dibunuh di sungai apa itu disebutkan, ya. Di situ mereka disembeli di sana, di Sungai Kison. Saya membayangkan ini, ya, ini terjadi sekarang hari-hari ini, ya, seperti di video-video ISIS menyembelih ini, ya, menembak-nembak seperti ini kira-kira, ya. Tetapi jangan kemudian dihubung-hubungkan secara apa, ya, sebab ini firman Allah lain, ya. Nah, kita lihat di dalam kitab 1 Raja pasal 18, ya, 1 Raja pasal 18. Di Gunung Karmel, saya terheran-heran dengan apa yang Tuhan nyatakan buat kita. Ya, saya lihat ini 3 perkara, ini 3 tempat. Ini adalah isi dari ruangan suci. Di situ kita harus terpelihara, saudara. Sebab kalau kita terpelihara di sana, memuncak sampai di Gunung Karmel, maka itu yang membuat kita akan mengalami perlindungan. Seperti kita diungsikan di padang gurun, tidak mengalami zaman antikris. Kita tidak pernah bisa dijamah oleh Ahab. Seperti Nabi Elia tidak pernah bisa dijamah oleh Ahab.
seperti kita umat Tuhan tidak pernah akan dijamah oleh antikris, tapi justru nanti satu saat akan mengalami pengangkatan. Ya, nah di Gunung Karmel ini, sehingga kenapa Nabi Elia bisa sampai di Gunung Karmel? Dia bertemu dengan seorang kepala istana dari Raja Ahab yang namanya Obadja. Dan anehnya, justru Obadja itu disebutkan sebagai orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tolong baca ya, ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ketiga, ya. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Dia orang kepercayaan dari Ahab. Dia kepala istana, kepala rumah tangga kerajaan. Terus kan? Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, terus karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Terima kasih. Saudara bisa baca di rumah. Obadja ini diutus oleh Raja Ahab untuk mencari mata air ya. Apakah masih ada mata air di seluruh Israel? Ya, nyatanya tidak ada. Dan bukannya bertemu dengan mata air, ya bukan secara tidak sengaja, sebab ini semua sudah menurut rencana Tuhan. Obadja ini justru bertemu dengan Elia. Waktu kemudian Elia mengatakan, kasih tahu sana bosmu, aku akan bertemu dengan dia. Takut malah. Aduh, kenapa kamu dia menimpakan aku? Kenapa Tuhanku mau menimpakan aku malah petaka ini? Sebab apa? Sebab nanti kalau aku lapor, Raja, Elia ada di sana. Ya. Padahal Elia tiba-tiba diangkat oleh Roh Kudus, dipindahkan satu tempat lain. Mereka datang, mana Elia? Tidak ada. Plek, sembelih. Tapi kemudian Elia katakan saja ya. Aku akan menemui dia ya. Katakan saja, jangan takut ya. Aku akan memperlihatkan diri. Dan kemudian sudah bisa melihat pada ayat yang ke-16 dan seterusnya terjadi dialog Elia dan Raja Ahab, di mana Ahab ini adalah raja yang paling jahat yang pernah ada. Sebelum dia tidak ada yang lebih jahat dari Elia, dari Ahab ini. Dia tidak pernah merasa salah. Dia menuduh Elia sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kekeringan. Tetapi justru Ahab mengatakan, kamulah yang menyebabkan kekeringan ini, sebab kamu telah berpaling kepada Allah lain, ilah lain. Dan kemudian mereka menetapkan satu tempat, yaitu di Karmel. Untuk apa? Untuk di sana mereka mempersembahkan korban persembahan. Dengan peraturan, mereka boleh mempersembahkan korban, tetapi jangan ada api. Biar mereka berseru kepada Allah mereka. Siapa yang Allah mereka menjawab dengan memberikan api, dialah Allah. Ya, sudah tahu semua ceritanya ya. Kemudian satu saat semuanya terjadi dan nabi-nabi Baal itu tidak mampu menurunkan api dari langit. Walaupun mereka berteriak dari pagi sampai petang, tidak ada api sama sekali ya. Tidak ada jawaban. Tapi waktu kemudian Elia membangun kembali mezbah itu dengan 12 batu. Dipotong-potongnya lembu itu, kemudian disiram penuh sampai parit-parit. Dan dia berseru. Seruan Elia ini gambaran tentang penyembahan. Walaupun yang dibakar itu bukan dupa, walaupun yang dibakar itu adalah lembu, tapi itu gambaran tentang penyembahan. Kita harus meningkat sampai pada penyembahan. Maka kita akan mengalami dalam penyembahan yang luar biasa itu. Maka di situ Tuhan akan menyatakan pembelaannya sangat sempurna dalam kehidupan kita. So percaya demikian, amin? Takut akan Tuhan. Apa praktek orang yang menyembah? Nah, seperti kita lihat ini, Elia bertemu dengan Obadja. Ya, Obadja ini benar-benar orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Dia bekerja kepada orang yang tidak takut Tuhan, tetapi dia adalah orang yang takut Tuhan. So bisa mengerti demikian, amin? Ya, dia adalah orang yang sejati, orang yang takut Tuhan sejati. Kenapa? Walaupun dia bekerja kepada orang yang membenci Tuhan, tidak takut Tuhan, tapi dia tetap tidak menyangkal imannya. Justru dia membuktikan dia orang yang takut Tuhan. Oh, luar biasa.
Nah, saya akan perlihatkan apa bukti seseorang itu takut akan Tuhan. Di dalam kitab Ibrani pasal 12, kitab Ibrani pasal 12, bagi kita di hari-hari ini yang membuat kita kemudian bisa hidup di dalam penyembahan bagaikan mesbah dupa, ya. Ibrani pasal yang ke-12, kitab Ibrani pasal 12. Suratan Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28 dan 29. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 28 dan 29. Semoga kita boleh mengalami hari-hari ini. Di sana kita harus mengalami ini. Di ruangan kudus ada Roh Kudus, ada firman Allah, tapi juga ada penyembahan. Sebab tanpa 3 perkara ini utuh, maka kita masih harus menggenapkan pada zaman antikris. Punya firman Allah, punya kesaksian, tapi tidak memuncak pada penyembahan, maka itu pun akan mengalami, ya, seperti jiwa-jiwa orang-orang yang disembelih itu, yang dipancung itu. Dia mengalami aniaya antikris. Dan tidak mungkin seseorang punya mesbah tanpa ditopang oleh, ya, Roh Kudus dan firman Allah. Tidak mungkin. Sehingga 3 perkara ini utuh, satu paket, ya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, ya, dan beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Apa itu? Dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut. Teruskan. Sebab Allah kita, ya, adalah api yang menghanguskan. Saya mau mengatakan penyembahan itu akan terjadi di mana ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Tanpa rasa takut dan hormat kepada Tuhan, maka walaupun kita sepertinya kita menyembah, maka itu persembahan itu tidak diterima oleh Tuhan. Itu persembahan itu, asapnya itu bukan menyenangkan Tuhan, tetapi membuat Tuhan muak dengan asap yang dibakar dari persembahan-persembahan tanpa rasa takut akan Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan, saya merindu untuk menyembah. Berikan rasa takut akan Engkau. Itu ada dalam kehidupan kita, ya. Di dalam kitab Maleakhi, saudara, Maleakhi ini berbicara tentang kejadian-kejadian pada akhir zaman. Nah, orang Israel, ya, tolong baca, digambarkan seperti seorang anak, digambarkan seperti seorang hamba, tetapi mereka tidak memiliki rasa takut. Kalau saja hamba-hamba yang lain, hamba-hamba biasa, anak-anak biasa, ada rasa takut dan hormat kepada orang tuanya. Orang Israel tidak ada. Ayat yang ke-6, Maleakhi pasal pertama ayat yang ke-6. Tidak ada rasa takut. Sehingga apa? Walaupun mereka mempersembahkan sesuatu, persembahan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, semoga kita boleh mengerti ini. Tuhan, biar rasa takut akan Engkau ada. Ada ketaatan pada firman Allah, pada Roh Kudus, tapi juga ada rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Oh, haleluya. Ayat yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Ya. Jika aku ini bapa. Jika aku ini bapakmu, Tuhan berkeluh kesah buat orang Israel. Kalau aku ini bapakmu, di manakah hormat yang kepadaku itu? Mana rasa hormatmu buat aku ini? Kalau ini aku ini bapamu, mana rasa hormatmu? Terus kan? Jika aku ini tuan. Kalau aku ini bosmu, tuanmu, di manakah takut yang kepadaku itu? Ya. Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Terus, hai para imam yang menghina namaku, ya, tetapi kamu berkata, ya, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Terima kasih. Biar hari-hari ini kita mau belajar, dalam semua persembahan kita, semua ibadah kita, semua pelayanan kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bisa mengerti demikian, amin? Berikan yang terbaik dengan segenap hati, segenap kemampuan kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka itulah praktek rasa takut hormat kita kepada Tuhan. Jangan menjadi orang yang tanpa rasa takut, tapi kita memberikan Tuhan inilah yang terbaik. Walaupun kita harus mengakui kita dalam apa? Keterbatasan. Kita tidak sempurna, ya, omongan kita tidak sempurna, ya, bahasa kita tidak sempurna, suara kita juga tidak sempurna. Mungkin kalau kita nyanyi, ya masih ada fals-falsnya. Tetapi hati kita, Tuhan, inilah batas kemampuanku. Aku memberikan ini, Tuhan, ini yang terbaik, Tuhan. Saya sudah berusaha, tetapi ini batas kemampuanku. Orang bisa mendengarkan fals, tapi Tuhan mendengarkan merdu. Sebab dia menjadi bagaikan dupa yang menyenangkan hati Tuhan.
Saya ngomong ya, tidak sempurna. Saya menyampaikan firman Allah tidak sempurna. Tapi kalau ada rasa takut, memberikan yang terbaik, Tuhan menganggap itulah sempurna. Kita mempersembahkan apa? Bahkan ada ayat mengatakan seorang janda memberikan suatu persembahan sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang kaya. Tapi Tuhan katakan, engkau memberikan sempurna. Kenapa? Engkau memberikan dengan hati. Oleh sebab itu di hari-hari ini, lakukan segala sesuatu dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang takut dan hormat kepada Tuhan. Kalau kita memberikan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu dengan hati yang mencintai dan hormat dan takut akan Tuhan, maka apa yang kita persembahkan itu nanti akan menjadi bagaikan mesbah dupa yang mencapai ukuran yang dari Tuhan. Sehingga nanti pada saat aniaya antikris datang melanda dunia ini, orang-orang yang tahu menyenangkan Tuhan, karena dia lakukan segala sesuatu dengan takut dan hormat. Pada saat semuanya digoncangkan, ayat mengatakan, Ibrani mengatakan, dia tidak tergoncangkan. Seperti demikian, amin. Kenapa? Sebab dia diungsikan di tempat yang tidak terjangkau oleh antikris, oleh iblis, oleh apapun juga. Dia benar-benar mengalami pemeliharaan dan perlindungan yang sangat aman. Oh haleluya, semoga kita boleh mengalami ini. Saya tidak pandai untuk menerangkan, tetapi semoga dalam segala perkara lakukan segala sesuatu dengan rasa hormat dan takut dan mencintai Tuhan. Kalau kita ada hormat, takut dan mencintai Tuhan, seperti seorang anak yang rindu menyenangkan bapaknya, ayat mengatakan akan ada bedanya. Sebagai ayat terakhir di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, akan ada bedanya, akan ada bedanya ya. Jangan kita kemudian iri dengan orang-orang yang asal-asalan. Loh asal-asalan? Kadang-kadang saya juga berpikir demikian. Loh kayak gitu loh. Ya, kok bisa begitu luar biasa loh, kayak gitu loh. Ya saya juga cuma menghakimi, saudara. Tapi Tuhan ajar, satu saat akan ada perbedaan ya. Kalau kita tahu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita tidak usah menghakimi orang lain, tetapi masing-masing kita menghakimi diri sendiri. Adakah kita memberikan itu, melakukan dengan rasa mengasihi, dengan rasa takut, dengan rasa hormat kepada Tuhan? Lakukan itu dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Maka ayat mengatakan, itu semua apa yang kita lakukan ya, kalau ada rasa takut dan hormat, bekerja ya, sampai pun dengan maafkan ya, yang bersih-bersih, yang tidak kelihatan. Kalau ada rasa takut, dia akan memberikan yang terbaik. Enggak asal-asal, yang penting kerja, yang penting itu, tidak. Tapi dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan ya. Ayat mengatakan, dia ingin seperti seorang anak yang ingin menyenangkan orang tuanya. Saya katakan kepada anak-anak, kaum muda ya, kalau kalian masih punya orang tua dan ada kesempatan untuk menyenangkan orang tua, lakukan sekarang. Jangan sampai terlambat, bro. Jangan sampai terlambat baru kita nyesel. Duh, coba dulu saya punya, tapi saya tidak mau. Apalagi kepada Bapa di atas skala Bapa yang di surga ini. Lakukan segala sesuatu yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan Dia. Ya, menyenangkan Dia. Ya, tolong baca ya. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Ini perkataan orang yang tidak takut Tuhan. Ayat yang ke-15, perhatikan. Oleh sebab itu ya, kita ini menyebut berbahagia ya, orang-orang yang gegabah. Orang yang gegabah, asal-asalan. Kok malah berhasil mereka? Berhasil loh. Usahanya mereka berhasil, pelayanannya mereka berhasil. Sebab keberhasilan dilihat dengan parameter manusiawi, saudara. Gerejanya besar, orangnya banyak ya. Dilihat dengan parameter yang dapat diukur dengan pandangan mata. Padahal Tuhan tidak mengukur itu ya. Berhasil mereka, berbahagia mereka. Orang gegabah asal-asalan, tidak karuan hidupnya, berhasil mereka. Sampai kita iri. Kok begitu Tuhan? Kok engkau tidak adil? Ya. Teruskan. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu ya, tetapi dengan mencobai Allah pun ya, mereka luput juga. Ya, katanya mati, hidup ya. Katanya kalau bawa api asing mati, hidup mereka. Mencobai Tuhan pun tetap hidup. Teruskan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, apa omongannya di antara mereka? Rasan-rasan di antara mereka, apa omongannya? Orang yang rasa takut akan Tuhan.
Tuhan memperhatikan Ya. dan mendengarnya. Ya. Sebuah kitab peringatan ditulis. Setiap perkataan kita, setiap pikiran kita itu ditulis ada Tuhan. Kemarin kebaktian baptisan air saya katakan langkah pertama adalah percaya bahwa Allah itu ada. Dia melihat, dia mendengarkan, dan dia tahu. Bukan hanya apa yang kita katakan, tapi bahkan apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Allah itu memperhatikan, Allah itu mendengarkan, dan sebuah kitab peringatan ditulis. Sebuah kitab peringatan ditulis Ya. di hadapannya Ya. bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Setiap perbuatan kebaikan kita, setiap perbuatan rasa takut akan Tuhan yang kita lakukan, itu semua enggak tanpa rekod, semua dicatat, diingat oleh Allah. Diingat, ini kitab peringatan, diingat oleh Allah. Terus kan? Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya, Ya. mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Mereka nanti akan menjadi milik kesayanganmu sendiri. Firman Tuhan semesta alam Ya. pada hari yang kusiapkan. Kenapa? Aku akan mengasihani Aku mereka akan mengasihi mereka. Teruskan. sama seperti seseorang Ya. menyayangi anaknya yang melayani dia. Seperti seorang anak yang tahu melayani orang tuanya, tahu menyenangkan orang tuanya, dan yang merindu untuk selalu apapun yang dia kerjakan untuk menyenangkan bapaknya. Terima kasih ya. Inilah puncak dari karya kita dalam penyembahan itu, dalam rasa takut dan hormat dan rasa mengasihi Bapa. Maka mengatakan nanti akan ada bedanya. Kita akan mengalami ini. Aku akan menyayangi anak-anak yang melayani sedemikian. Ayat yang ke-18 akan ada bedanya ya. Beda, saudara. Kalau sekarang sepertinya tidak beda, malah kita iri hati seringkali kita. Loh Tuhan kok tidak adil? Ya, kok tidak adil seperti demikian. Ayat 18 Tuhan katakan apa? Maka kamu akan melihat kembali Ya. perbedaan antara orang benar dan orang fasik, Akan ada bedanya. Teruskan. antara orang yang beribadah kepada Allah Ya. dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dan orang yang beribadah dan melayani dengan rasa takut dan hormat dan mengasihi Allah akan ada bedanya. Saya tidak kemudian harus menghakimi orang lain, tapi ini semua terarah buat diriku sendiri. Apakah saya juga ada rasa hormat dan takut akan Tuhan? Dan biar malam hari ini menjadi perenungan kita. Kita menghadapi masing-masing akan menghadapi Dia. Dia yang melihat, Dia yang mengetahui, Dia yang mencatat setiap perbuatan, setiap persembahan kita. Dan kalau kita kerjakan itu dengan sebaik-baiknya, bukan persembahan yang cacat, tapi persembahan yang sempurna. Walaupun orang melihat tidak sempurna, tapi Tuhan melihat sempurna. Kenapa? Hati yang mengasihi, hati yang ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan buat kita. Orang-orang demikian tidak akan terjangkau. Seperti dia mengalami 3 alat dalam tabernakel itu ada. Dalam ruangan suci itu ada. Ada kaki dian emas, ada meja roti sajian, ada mezbah dupa. Dia tidak akan dijangkau oleh aniaya antikris ya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan melakukan satu lagu ya, lagu pujian. Nyanyian rohani nomor 189.